Halo semuanya, hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang keren banget. Namanya penelitian kualitatif. Ini tuh kayak kunci rahasia buat ngertiin dunia, bukan cuma dari angka-angka doang, tapi dari cerita di baliknya. Udah siap buat nyelam bareng? Pernah nggak sih kalian lihat data survei atau statistik, terus ngerasa, kok kayak ada yang ganjil ya? Kita tahu apa yang terjadi, tapi pertanyaan paling penting, yaitu kenapa itu bisa terjadi, itu masih jadi misteri. Nah, rasa penasaran itulah yang mau kita bedah hari ini. Angka itu emang kuat, nggak bisa dipungkiri. Grafik bisa nunjukin data penjualan yang meroket, persentase bisa ngukur seberapa besar pasar. Tapi, itu semua cuma pemandangan dari helikopter. Angka seringkali nggak bisa cerita ke kita apa yang sebenarnya dirasain orang-orang di lapangan. Disitulah letak cerita manusianya. Cerita yang nggak ketangkep sama angka. Oke, jadi untuk benar-benar paham soal mengapa, ini kita perlu mundur dikit nih. Ternyata, di dunia penelitian itu ada dua cara pandang yang beda banget, kayak pakai dua kacamata yang beda. Nah, semuanya ini dimulai dari satu kata penting, paradigma. Gampangnya gini deh, paradigma itu ibarat kacamata. Lensa yang kita pakai bakal menentuin semua yang kita lihat kan? Nah, di dunia riset, ada dua lensa utama yang ngasih kita dua pemandangan realitas yang beda total. Nah, ini dia nih beda dasarnya. Di satu sisi, ada paradigma kuantitatif. Cara pandangnya itu kayak ilmuwan. Percaya kalau kebenaran itu cuma ada satu, objektif, dan bisa diukur pakai angka. Di sisi lain, ada paradigma kualitatif, yang lihat dunia lebih kayak seniman. Mereka percaya kalau kebenaran itu subjektif, ada banyak versi realitas, tergantung siapa yang lihat dan apa pengalamannya. Perbedaan cara pandang ini tentu aja langsung ngaruh ke cara kerjanya. Riset kuantitatif itu fokusnya ke pengukuran. Tujuannya biar hasilnya bisa digeneralisasi ke populasi yang lebih besar. Penelitinya cuma jadi pengamat dari jauh. Kebalikannya, riset kualitatif fokusnya nyari makna, nyari dalamnya sebuah cerita. Penelitinya harus terjun langsung, jadi partisipan. Ya iyalah, kan buat ngerti dunia seseorang kita nggak bisa cuma nonton dari kejauhan kan? Terus, gimana caranya para penjelajah kualitatif ini kerja di lapangan? Nah, mereka tuh nggak cuma bawa satu kompas. Anggap aja mereka bawa satu tas penuh dengan peralatan canggih. Tiap alat punya fungsi khususnya sendiri buat ngejawab pertanyaan mengapa yang beda-beda. Yang pertama ada etnografi. Coba bayangin deh, kita pengen tahu kenapa sebuah komunitas di pedalaman punya ritual yang unik. Kita nggak bisa dong cuma nanya lewat WhatsApp, kita harus datang, tinggal bareng mereka, ikutin kegiatan sehari-hari, dan bener-bener ngeliat dunia dari sudut pandang mereka. Nah, itulah etnografi. Terus ada yang namanya studi kasus. Contohnya, kita penasaran kenapa sebuah startup bisa melejit sukses cuma dalam setahun. Nah, dengan studi kasus, kita bakal bedah abis-abisan perusahaan itu. Kita wawancara pendirinya, ngobrol sama karyawannya, dengerin apa kata pelanggannya, pokoknya kita gali semua detail dari satu kasus spesifik itu. Nah, ini nih yang menurut saya paling keren. Grounded theory. Ini tuh kayak jadi detektif yang datang ke TKP tanpa punya daftar tersangka sama sekali. Tugas kita adalah ngumpulin semua petunjuk, semua data yang ada di lapangan. Baru dari situ, kita bangun sendiri teorinya dari nol. Jadi teorinya tuh murni lahir dari data, bukan dari asumsi atau buku teks yang udah ada. Intinya, semua alat-alat tadi itu punya satu tujuan yang sama. Satu tujuan yang mulia, yaitu untuk melihat manusia bukan sekedar angka dalam spreadsheet, tapi sebagai sebuah cerita utuh yang kompleks. Fokusnya bukan soal ngitung hasil akhirnya, tapi soal memahami perjalanannya, prosesnya, dan semua lika-liku yang ngebentuk cerita itu. Oke, kita udah tahu apa itu penelitian kualitatif dan gimana cara kerjanya. Sekarang pertanyaan yang paling penting nih, kapan sih waktu yang pas buat kita pakai pendekatan kualitatif ini? Dan ini pertanyaan krusial banget loh, soalnya milih metode penelitian yang salah itu ibarat nyoba motong daging steak pakai sendok. Mungkin bisa, tapi hasilnya ya gitu deh, berantakan dan bikin capek. Jadi ayo kita pastiin kita pakai alat yang benar buat pekerjaan yang benar. Jadi, kapan kita butuh kualitatif? Gini deh, kita pakai metode ini pas kita lagi berhadapan sama sebuah misteri. Misalnya, waktu masalahnya itu masih abu-abu, belum jelas bentuknya. Atau waktu kita pengen ngerti perasaan orang, bukan cuma sekedar tahu faktanya. Dan yang penting, waktu kita perlu bikin peta baru dari nol, bukan cuma ngikutin peta yang udah ada.
Intinya, ini adalah peralatan tempur buat para penjelajah. Oke, sekarang kita sangkai ke bagian akhir. Mari kita tarik benang merah dari semua yang udah kita bahas. Apa sih sebenarnya inti dari penelitian kualitatif ini? Kutipan ini benar-benar nangkep esensinya. Penelitian kualitatif itu lahir bukan tanpa sebab. Dia lahir dari sebuah kegelisahan loh. Kegelisahan karena kita sadar cuma ngukur-ngukur dunia pakai angka itu nggak akan pernah cukup. Kita juga harus bisa ngerasain dan paham apa makna di balik semua itu. Kalau misalnya dari semua obrolan kita hari ini, kalian cuma boleh ingat satu hal, ingat ini aja. Riset kuantitatif itu jagonya ngejawab apa. Tapi riset kualitatif, nah dia ini masternya buat ngejawab mengapa. Dan yang paling penting buat diingat, ini bukan soal milih mana yang lebih bagus. Kuantitatif dan kualitatif itu bukan musuh bebuyutan. Anggap aja mereka itu dua kepingan puzzle yang beda bentuk. Cuma kalau kita satuin dua-duanya, baru deh kita bisa lihat gambaran dunia secara utuh dan lengkap. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kalian. Coba deh pikirin soal pekerjaan, komunitas, atau bahkan kehidupan kalian sendiri. Setelah kenalan sama kacamata kualitatif ini, pertanyaan mengapa apa sih yang sekarang paling bikin kalian penasaran buat dijawab?